Selamat datang di Nisekai untuk episode kali ini. Sampai jumpa kembali di sini untuk topik yang kali ini itu kita terkait daftar ya. Jadi di sini nanti saya akan membawakan ada dua rekan kita yang nantinya akan memberikan dua daftar yang menurut mereka itu layak untuk direkomendasikan ke teman-teman semuanya di sini. Ya, yang pertama nanti adalah Kakak Rufi. Di sini sudah siap Yo, ya daftar-daftarnya? aman Pak. Oh, Siap. aman. Kemudian ada Om Kon juga di sana. Sudah siap Yes. ya? Iya, Ini kayak mau bagus. tanding tinju. Nah, ini bukan tanding tinju tapi tanding daftar ini di sini. Nah, Oke, ya, siap. tapi ya tetap basicnya respect the list. Wah, jadinya mungkin Siap. bisa berbeda berbeda pendapat tapi selalu kita respect dulu. Oke, jadi untuk yang pertama itu adalah yang daftar yang nomor 5. Mungkin dari Kakak Rufi dulu. Mungkin ada Ya, yang mau disampaikan daftarnya. siap. Siap. Oke, jadi di segmen ini ya, di episode kali ini kita akan membuka daftar 5 manga terbaik menurut kita berdua, saya dan Om Kon. Jadi daftar 5 itu tentunya dengan preferensi masing-masing ya, dan tidak mutlak itu, karena kan nggak mungkin yang objektif kan ya, pasti subjektif ke orang yang ngomong. Dan di sini kita yang tadi ya, respect ya, kita saling menghargai karena favorit satu orang dengan orang lain pasti berbeda, dan juga alasannya juga pasti beda juga gitu. Kalau dari saya sih alasan yang pertama, indikatornya yang pertama itu yang mempunyai apa ya, yang bagi saya itu sangat membekas ya di ingatan seperti itu. Jadi dia pasti punya sesuatu yang berbeda gitu, kayak misal ending yang monumental seperti itu, atau semacam premis yang berbeda. Nah, saya akan membuka daftar saya ini yang nomor 5 dengan sesuatu yang mungkin sangat terkenal sekali. Saya akan membuka nomor 5 manga terbaik menurut saya dengan Dragon Ball. Ya, itu seperti itu. Ini harus ngomong alasannya juga ya berarti ya? Oh iya, jelas Iya, dong. siap. Kenapa ini nomor Yang 5? pertama karena Dragon Ball itu kita sudah tahu sebagai manga yang mungkin mengantarkan apa ya, pop culture terutama dunia manga itu menjadi lebih worldwide lagi ya, lebih mengglobal lagi, dan juga mengenalkan apa ya, semacam shonen, formula shonen yang mungkin sudah akan ditiru oleh banyak generasi penerusnya. Itu semuanya ada di Dragon Ball. Bagaimana kita tahu semacam time skip, bagaimana perubahan sikat kekuatan seperti itu, adanya rivalitas itu ya dari awal sampai akhir gitu, punya rivalitas yang sengit seperti itu, dan endingnya sih juga sesuatu hal yang membuat saya terus membekas ya. Jadi selain dia menggunakan ya walaupun terulang ya, cara mengalahkan musuhnya itu hampir mirip-mirip gitu ya. Genki Dama itu kan juga dipakai untuk mengalahkan Frieza ya pas itu ya kalau nggak salah, walaupun tetap akan ada terusannya ya, Friezanya masih hidup dan dibunuh dengan cara yang lain. Tapi bagian yang menurut saya itu sangat membekas adalah di akhir endingnya itu ada time skip-nya gitu. Jadi si Gokunya udah jadi kakek gitu ya, punya cucunya namanya Pan, ikut Budokai juga gitu. Terus dia bertarung dengan istilahnya reinkarnasi dari musuh terakhir terkuatnya, dan itu juga dipakai di banyak manga gitu ya. Kayak misal time skip di ending itu banyak sekali yang menggunakan, kayak Samurai X juga time skip di ending, kemudian banyak lah gitu bisa kita sebutkan, karena Slam Dunk juga ada time skip kan, dia udah di situ masa penyembuhan rehabilitasi setelah pertandingan, walaupun nggak selama Dragon Ball sih, tapi hal seperti itu yang membuat kita lebih membekas, oh mereka melanjutkan hidup loh gitu, oh si Gokunya juga masih melanjutkan hidup, oh ini setelah 10 tahun atau setelah sekian tahun ya gitu. Nah itu juga membuat saya, oh ini salah satu tipikal ending yang biasanya dipakai. Yang mungkin sebelum Dragon Ball pasti ada juga yang memakai tipikal ending seperti ini ya, terutama untuk film atau budaya lain yang mungkin budaya populer lain yang mungkin sudah terkenal duluan. Tapi bagi saya pribadi ketika masa kecil, saya menemukan Dragon Ball sebagai salah satu manga pertama yang saya baca, dan kedua, saya menemukan manga ini dari awal sampai akhir itu menarik dan ditutup dengan ending yang menurut saya
membekas dan digunakan di manga-manga yang lain setelahnya. Mungkin itu mengapa Dragon Ball dengan gaya gambar yang khas dari Akira Toriyama menjadi nomor 5 dalam daftar saya, Kak Sakti. Silahkan. Ini kalau Dragon Ball itu kan dia sangat mendunia banget ini. Kenapa kok bisa cuma sampai di 5 ini? Ini yang lain-lain itu istilahnya menang dari sisi apa ini nanti? Ya, lagi. Iya dong. Kira-kira dari sisi apa yang nantinya istilahnya kayak foreshadowing lah untuk yang next itu. Kira-kira kenapa itu kok Dragon Ball gitu loh? Ya. Ya seperti yang tadi saya sempat bahas ya. Jadi ada beberapa aspek selain premis, kemudian ending dan lain sebagainya itu, yang lainnya itu memiliki premis yang lebih menarik dan mempunyai ending yang lebih monumental aja sih dibandingkan menurut saya ya gitu. Itu sih Pak. Jadi kalau Dragon Ball itu memang selain menurut saya pun juga itu adalah suatu yang layak untuk bahkan untuk nomor 1 lah untuk Dragon Ball itu. Jadinya mulai dari penciptaannya, kemudian pengaruh di dunia manga itu juga memang sangat kuat lah istilahnya. Nah itu tadi tuh nomor 5 dari daftarnya Kakak Rufi. Nah habis ini kita akan coba cek untuk yang nomor 5 dari Om Kon ini. Ini Om Kon udah siap ya ini ya? Yang nomor 5-nya sudah siap Om Kon? Iya. Iya, coba nomor 5-nya apa ini? Saya itu biasanya kalau manga ke arah yang lucu-lucu, tapi nggak selalu yang yang kayak misalnya benar-benar 100% kayak manga gitu, tapi ada lucunya. Ini manga nomor 5 ini adalah Fable. Karangan dari Katsuhisa Minami. Itu bercerita tentang pembunuh bayaran yang sangat assassin gitu, John Wick. Jadi dia bukan pembunuh yang dalam artian gangster atau apa, tapi assassin gitu. Mereka punya di dunia yang tersembunyi, jadi hanya disewa untuk membunuh orang-orang penting. Nah, suatu hari pimpinan dari si organisasi bernama Fable ini yang mereka terafiliasi buah Yakuza. Jadi kalau Yakuzanya ingin musuhnya dibunuh, mereka menghubungi kelompok bernama Fable. Nah, pimpinannya memutuskan untuk bahwa dunia assassin sekarang sudah tidak laku lagi, jadi memerintahkan 2 murid, Sato dan Yuki. Kalian harus berbaur ke masyarakat. Jadi kalau dengan larangan, kalau kalian membunuh, maka kalian yang akan. Nah, di situ cerita dengan tipikal fish out of the water gitu ya. Orang yang berada di lingkungan yang tidak semestinya gitu. Dari seorang pembunuh yang dia dari kecil dilatih di hutan, di tempat-tempat pelatihan gitu, sampai akhirnya dilepas begitu saja ke masyarakat. Dan itu menimbulkan banyak kelucuan. Dan ini salah satu kelucuan yang kalau saya baca itu bisa ngakak. Karena kadang-kadang ada yang kita lucu terus kita cuma senyum, cuma hehehe. Tapi yang ini bikin saya what the hell gitu. Begitu lucunya. Kalau kebetulan selera humornya mangakanya ini agak-agak benar-benar sesuai dengan selera humor. Ini termasuk yang mungkin jarang orang tahu ya untuk Fable ini. Tapi ini sudah ada doramanya juga, jadi dia cukup populer, cuma tidak banyak orang yang. Kenapa ini di nomor 5 ya? Karena ya masuk Anda juga sih, dibandingkan di yang lain. Oke. Jadi ini untuk kriteria besarnya itu adalah sesuatu yang gag gitu ya, itu komponen yang memberikan nilainya itu bobotnya lebih tinggi lah dibanding yang lain ya kalau untuk kriterianya Om Kon ini ya. Ya, biasanya saya memilihnya itu pertama artnya dulu. Jadi ada banyak manga yang punya story bagus, tapi kayak karena artnya nggak masuk, saya jadi nggak baca. Nah, terus kedua adalah premisnya. Kalau premisnya semakin unik depan, jadi nggak yang slow burn gitu, itu saya lebih suka. Karena ada tipe-tipe yang kita baru bisa hot di 10 chapter atau apa. Ini saya cenderung suka yang langsung chapter pertama langsung, wah selanjutnya gimana nih? Seperti Dandan itu kan langsung menggigit di chapter pertama. Nah itu yang saya suka. Jadi ya lebih ke fast pace gitu ya. Ini tipenya dia 4 panel begitu atau? Nah, dia reguler. Artnya juga bagus. Mungkin bisa dibilang agak-agak art lama ya karena memang komik lama. Tapi masih sangat bisa dinikmati dibaca, nggak yang sampai kayak
Mesin Engi itu terlalu lama. Ini masih relatif modern lah. Kalau keluar di tahun ini pun menurut saya masih pantas. Itu dia keluaran tapi lumayan lama berarti ya kalau itu ya. Udah tamat atau belum itu? Sudah, dia bahkan keluar season 2-nya Fable New Contact atau apa lupa. Tapi Fable 2 ada. Dan dua-duanya sudah tamat. Dua-duanya sudah tamat. Wih, lumayan juga. Oke, ini untuk melengkapi, saya akan menginformasikan ini sesuai di Wikipedia, list of best selling manga. Wah, di nomor 5 itu ini kan ada listnya lah. Di nomor 5 coba tebak, Dragon Ball. Dragon Ball. Jadi di situ berarti ya 260 juta. Itu lumayan lah ya. Nah, di situ di nomor 5. Nah, ini next kita masuk ke yang nomor 4. Kita balik lagi ke Kakak Rufi. Sudah siap Kakak Rufi? Ya. Oke, nomor 4-nya apa ini? Ini yang bisa mengalahkan Dragon Ball ini. Nomor 4 dari saya, ini karena subjektif, nomor 4 dari saya adalah Konjiki no Gas atau Gas Bell. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya, karena ya sebenarnya komiknya sendiri sudah diterbitkan secara resmi di Indonesia. Tapi kalau bagi terutama generasi Z gitu ya, Gen Z atau yang mungkin belum membaca, karena manganya mungkin sudah cukup klasik ya, karena udah mungkin 20 tahun lalu ya mungkin terbit pertama kali gitu. Saya soalnya tamatnya itu di 2000, ya udah hampir 15 tahun yang lalu atau lebih gitu ya. Nah, tentang Gas Bell ini premisnya itu intinya adalah 100 makhluk iblis gitu ya, disebut Mamudo di sini, disebarkan ke seluruh dunia, ke bumi gitu ya, untuk mencari pasangannya itu manusia, dan mereka berdua ya, berarti si makhluk iblis gitu ya dengan pasangan itu harus mengikuti turnamen atau pertarungan besar di bumi gitu ya, untuk saling mengalahkannya sebenarnya simpel sih, karena si makhluk iblisnya itu biasanya punya buku, dan bukunya itu selain fungsinya untuk memunculkan mantra dari si Mamodonya, si makhluk iblisnya, juga kalau bukunya itu dibakar maka si Mamodonya kalah atau hilang gitu ya dari bumi. Nah seperti itu, sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau mau pertarungannya nggak mungkin bisa gore banget, karena kalau mau praktis ya tinggal bakar bukunya selesai gitu. Jadi nggak yang parah gitu. Dan saya premisnya seperti itu, dan sebenarnya simpel, dan mungkin banyak juga yang sudah menggunakan premis seperti ini ya. Kita tahu kayak misal Shaman King ya bentuknya turnamen gitu ya, atau yang banyak sekali lah gitu. Cuma yang membuat menarik di sini itu yang pertama, bukan secara artwork mungkin nggak semua orang cocok ya, tapi entah kenapa saya cocok sekali dengan artworknya si Gas Bell ini gitu. Makoto Raiko artworknya saya juga padahal nggak semua orang loh bisa cocok loh ya Om Kon ya, karena apalagi kalau lihat yang bentuk-bentuk monsternya yang aneh-aneh gitu. Itu tuh bisa sangat aneh sekali. Tapi bagi saya tuh ada kemiripan dengan mungkin kayak Pokemon atau Digimon kayak gitu ya. Ada perubahan juga, ada evolusi juga, metamorfosis juga gitu di beberapa monster gitu, beberapa Mamudo itu bisa gitu. Jadi menariknya gitu. Jadi ada 100 jenis yang berbeda gitu ya, dan pertarungan. Nah, yang menarik di sini yang mungkin berbeda dengan Dragon Ball ya. Kalau Dragon Ball itu saya melihat ya ada beberapa yang mungkin bertarung dengan otak lah, tapi dikit gitu. Nah, si Kiyomaru ini ya, tokoh utama di Gas Bell ini, dia bertarungnya benar-benar dengan otak gitu, karena si Gas Bell-nya itu ketika dia mengeluarkan jurus itu kesadarannya hilang gitu. Jadi dia harus diarahkan untuk bisa bahkan untuk semacam mengarahkan lasernya gitu, dia harus diarahkan. Nah, itu yang akhirnya membuat duo ini ya, dan kebetulan Kiyomaru dia cerdas ya, salah satu murid terpintar di Jepang gitu. Kiyomarunya cerdas, si Gas Bell-nya juga kuat gitu. Jadi duet maut ini yang mengalahkan musuhnya itu lebih banyak dengan mikirnya, karena sebagian besar itu lebih kuat dari Gas secara fisik atau secara mantra sihirnya gitu. Nah, itu yang menarik gitu. Dan kemudian yang bagian yang mungkin paling menarik menurut saya, monumental, adalah di endingnya ya. Jadi setiap Mamodo atau iblis ini dia punya sihir yang beda-beda gitu. Ada yang sihir yang bisa untuk menyembuhkan sehingga untuk pertarungan dia lemah gitu. Ada yang kecepatan, kemudian ada kekuatan, kemudian ada yang setiap kali pukul tambah kuat dan lain sebagainya. Di endingnya, ini nggak apa-apa ya, jadi kayak spoiler ya ini ya. Nanti ada spoiler alert ya. Intinya intinya
endingnya itu sangat memuaskan gitu. Jadi pertarungan si Gas dengan bukan ratusan ya, puluhan Mamodo sebelumnya itu terrefleksikan dalam pertarungan dia yang terakhirnya. Jadi pokoknya semua pertarungannya itu nggak sia-sia karena terrefleksikan dalam pertarungan terakhirnya. Itu yang membuat ending Gasband salah satu yang menurut saya paling monumental dan tidak hanya melawan musuh terakhirnya itu, kemudian dia akan di chart terakhirnya itu dia bertarung juga dengan Brago gitu ya, salah satu Mamodo yang terkuat juga gitu. Dan ini bahkan menurut saya itu mirip dengan pertarungan si Naruto dengan Sasuke di endingnya Naruto gitu. Jadi agak mirip lah pertarungannya itu dengan si Gas dengan si Brago gitu. Musuhnya yang besar udah dikalahkan dan kemudian dia bertarung dengan temennya gitu. Jadi kayak terulang aja gitu di Naruto. Dan padahal si Gas ini kan udah beberapa tahun lebih awal ya, 10 tahun lebih awal dibandingkan endingnya Naruto gitu. Ya walaupun ending seperti ini pasti ada banyak, tapi itu tadi ya, premis, terus bagaimana pertarungannya yang cerdas gitu ya, kemudian ending yang monumental itu yang membuat si Gasbel itu berada di posisi keempat. Begitu, Kak Sakti. Makoto Raiko itu Ya, apa namanya, artnya sangat khas. Iya, benar-benar. Dia salah satu dari mangaka yang saya cocok dengan style humornya karena Gasbel itu lucu. Iya. banget. Terus juga yang nilai plus dari Makoto Raiko itu adalah storytellingnya itu emosional. Emosional sekali. Jadi menangis dan tertawa itu sesuatu rutin terjadi ketika saya membaca komik-komik karya Makoto Raiko seperti Gasbel, Junokuni atau Animal Kingdom. Animal Kingdom itu hewan-hewannya penampilannya kayak Mamodo atau Vector Ball itu juga bagus. Sebagus Animal Kingdom, tapi menurut saya juga enjoyable dibaca. Macam Makoto Raiko itu walaupun juga ada yang karya-karyanya yang tidak populer, tapi yang populer seperti Gasbel, Animal Kingdom sama Vector Ball itu bagus-bagus. Iya. Kemudian ada satu kabar gembira juga. Jadi ada Gasbel 2, saudara-saudara. Nah, itu memang lanjutan dari Gasbel. Jadi bukan dari itu. Jadi si Gas, kalau nggak salah ya, itu balik lagi ke bumi untuk mencari Kiyomaru. Nah, itu juga salah satu yang saya temukan terkait Gasbel juga di sini. Oke, itu nomor 4 dari Kakak Rufi. Nah, ini Om Kon ini nomor 4-nya kira-kira apa ini? Saya penasaran ini. Ya, tapi kalau Fable kan mungkin banyak yang tidak tahu. Tapi kalau yang ini, itu saya yakin banyak yang tahu. Yaitu Kingdom. Udah ada filmnya juga, live action. Kingdom yang Korea. apa? Kingdom. Yang itu kah yang sejarah Cina itu? Sejarah Cina. Itu kah yang Hiromu Arakawa itu kah? Atau saya salah? Bukan yang Hiromu Arakawa. Lagi. Oh, mohon maaf. Oke. Mungkin dijelaskan ke saya yang tidak tahu ini. Kingdom ini bercerita tentang masa-masa peperangan menyatukan wilayah Cina. Tulis oleh Yasushi Sahara. Yasushi Sahara ini dia emang tertarik sekali dengan story dari Cina, unifikasi Cina pada saat itu. Dia membaca banyak sejarah sebelum dia jadi mangaka sampai akhirnya dia ini aku pengen jadi mangaka agar aku bisa menuangkan cerita itu. Artnya sendiri waktu awal-awal kasar tapi masih bagus. Nggak sehalus sekarang. Emosi dari karakternya masih banyak yang seragam. Yang sekarang sudah kayak mulai menemukan ritmenya, mulai bisa dinikmati untuk dari art. Dan lagi-lagi dari pertama saja dia memulai dari endingnya. Jadi ketika pada saat Cina bersatu disatukan, itu banyak para jenderal-jenderal terhebat di bawah langit, Jenderal Anden Seven. Nah, itu menceritakan salah satu dari jenderal itu adalah Shin. Nah, Shin ini berawal dari dia cuma sekedar budak, lalu jadi tentara paling bawah, lalu ketua regu, habis dari ketua regu ketua kompi, dan ketua kompi sampai akhirnya jadi kapten. Dan perjalanannya itu penuh dia berdarah-darah tapi tidak terlalu brutal seperti Berserk, tapi kayak memotong kepala, memotong tangan ada termasuk kategori R lah. Nah,
apa yang membuat Kingdom ini menarik? Dia fast pace, nggak banyak filler. Oke. Terus dia satu-satunya manga yang bisa menggambarkan peperangan dalam skala besar. Oh. Saya banyak membaca kayak Drifter atau Archipio yang tentang Hannibal dan Scipio Africanus, yang terus juga Vinland Saga atau apa. Ketika mereka menggambarkan perang yang melibatkan puluhan, ratusan orang, ribuan orang, nggak ada yang memberikan sense of kolosal seperti. Jadi salah satu nilai plus dari Kingdom adalah ketika adegan perangnya. Jadi itu ketika membaca Kingdom itu kita nggak sabar untuk perang-perang berikutnya, karena pada saat perang itulah storytelling sama world building-nya itu bersinar. Oke, jadi itu apa namanya daya tarik utama dari Kingdom gitulah ya. Iya. Luar biasa. Kemampuan Yasushi Sahara untuk menggambarkan strategi ini, strategi tipuan ini, tipuan itu benar-benar bisa bisa bikin kita wow gitu. Contoh salah satunya adalah ketika perangnya itu untuk memperebutkan 3 bukit, karena bukitnya berada di tengah-tengah. Siapa yang berada di posisi yang lebih tinggi itu akan menguasai lapangan peperangan. Nah, ketika si salah satu jenderalnya itu yang bernama Kan, dia mantan bandit. Dia ketika anak buahnya berusaha untuk merebut sebuah bukit, dia malah mengejek, kalian itu bandit tapi sikapnya kayak prajurit. Dia ketawa saja. Dan dia membiarkan itu diambil musuhnya, dan musuhnya juga bingung, kok mereka tidak berusaha merebut. Ternyata di bandit Kanki ini itu menyusup dan malah menyerang penduduk untuk mengancam, untuk memancing salah satu jenderalnya untuk turun bukit menyelamatkan penduduk, dan terus bisa dihabis. Dan itu kita, oh iya ya, kalau misalnya perang itu semuanya adil dalam perang, iya kita nggak setuju gitu. Tapi ya mau gimana, it works gitu. Dan dalam perang kan seperti itu, dan zaman dulu kan memang sebrutal itu. Kalau perlu main kotor. Itulah yang menambahkan si realis dari perangnya. Cerita saat world building, saat menceritakan perang itu kita bisa, oh iya perang memang seperti itu. Oh iya, ini masuk akal. Ini storytelling-nya bagus. Menurut saya seperti itu. Oke, tapi satu lagi untuk yang masuk akal itu saya juga ada satu yang masuk akal, yaitu produk dan jasa yang mendukung program kita. Dan kita balik lagi, ini tadi setelah nomor 4-nya Om Kon, yaitu Kingdom, yang menariknya kayaknya tidak dibahas soal gag-nya ini. Saya nanti penasaran untuk yang nomor 3 ini, semoga ada gag-nya lah. Terus untuk ada gag-nya dikit. Ya ada lucu-lucunya. Ada lucu-lucunya. Oke. Nah, ini untuk melengkapi juga nomor 4 untuk yang list of best selling manga itu adalah Detektif Conan, itu di 270 juta dari tahun 94 sampai sekarang. Itu nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3 nih. Siapa ini? Judul apa yang akan dibawakan oleh Kakak Rufi ini? Silahkan Kakak Rufi. Ya, hanya kita akan bergeser dengan judul yang agak thriller, bukan thriller, psychological. Sebuah karya dari Naoki Urasawa Sensei. Oke. Dan nomor 3 di saya adalah Monster. Ya, manga Monster. Ya, ini sangat subjektif ya, karena saya membaca Monster itu ketika saya sekolah SMA ya kalau nggak salah itu. Dan itu tuh memberikan salah satu manga yang memberikan saya itu pemahaman atau pengalaman yang berbeda dengan ketika saya membaca manga yang lain gitu ya. Kalau yang lain kan kadang membaca itu kan lebih untuk mendapatkan rasa nyaman gitu ya, mendapatkan rasa puas gitu ya. Tapi tidak dengan Monster gitu. Membacanya itu kayak kita mengikuti petualangan yang lebih sering membuat bulu kuduk berdiri gitu ya. Lebih sering membuat kita merasa penasaran, dan itu berbeda sekali. Jadi dulu kalau saya lebih baca pertarungan, lebih baca yang shonen yang benar-benar action gitu. Tapi berbeda dengan itu ya. Monster ini memberikan pengalaman yang sangat berbeda. Premisnya sangat jelas, premisnya sangat menohok sekali di awal gitu ya. Kemudian ceritanya itu sangat membuat penasaran sekali per chapter dari chapter ke chapter yang lain gitu ya, untuk mencari si jahat di berikutnya kemana gitu. Berusaha mengumpulkan satu demi satu
pecahan-pecahan puzzle gitu untuk bisa menemukannya, dan endingnya itu juga yang menurut saya sangat luar biasa gitu. Dan yang mungkin yang paling di atas itu semua adalah ini sih gagasan dari si Naoki Urasawa Sensei di sini ya, di mana dia menciptakan tokoh yang antagonisnya itu benar-benar berbeda sekali dengan antagonis yang sebelumnya saya pernah tahu ya, karena saya seringnya action dan battle, jadinya antagonis yang nggak perlu dia melakukan kekerasan, tapi dia membuat kekacauan sedemikian masif dibandingkan harus dia yang melakukannya. Itu sesuatu hal yang mind blowing sih si Naoki Urasawa ini dalam menciptakan si Jahan Lippert. Premisnya kan jelas ya, berangkat dari dia harus menyelamatkan siapa gitu ya. Apakah ada dua di depan, dan dia akhirnya menyelamatkan seorang cowok, dan akhirnya cowoknya itu tumbuh menjadi pembunuh gitu ya, tumbuh menjadi penjahat seperti itu. Dan si Dr. Tenma ini kemudian dia merasa bersalah dan berusaha memburu dan menghentikan laki-laki yang sebelumnya pernah dia selamatkan, karena dialah seolah menciptakan monster, atau seolah menciptakan ikut bertanggung jawab dalam kerusakan yang diperbuat oleh orang yang telah dia selamatkan. Tapi poinnya adalah ketika di akhir itu kembali lagi, apakah dia akan menghentikannya sehingga bertentangan dengan prinsip dokternya, atau akhirnya tetap dia akan kembali menyelamatkannya. Itu yang membuat ending di dalam monster ini menjadi sangat memuaskan. Di sisi lain juga sangat membuat kontroversial gitu loh, dalam artian akhirnya ini agak spoiler ya, cuma yang membuat saya agak kontroversial adalah ketika di endingnya itu si Naoki Urasawa Sensei menggambarkan ranjang tempat Jahan Lippert terbaring itu kosong. Itu benar-benar ending yang bahkan seorang anak SMA aja merasa langsung goosebump gitu, langsung merasa merinding gitu. Ini apa ini artinya? Apakah si Jahan Lippert-nya lari lagi, atau meninggal, atau sebenarnya si Naoki Urasawa Sensei itu ketika menjenguknya itu sebenarnya hanya dalam pikirannya saja, dan itu membuka open ending yang menurut saya sangat monumental sih ketika saya membacanya gitu. Dan mengikuti perjalanan Dr. Tenma dalam mencari Jahan Lippert ini juga memberikan pengalaman yang tidak bisa saya lupakan, bahkan ketika saya mungkin membaca manga-manga lain yang mungkin serupa ya dengan monster ini. Mungkin tidak kayak Twenty Boys yang sama-sama dari Naoki Urasawa Sensei juga sih. Menurut saya ini adalah masterpiece-nya Naoki Urasawa Sensei sih, seperti itu. Begitu Kak Sakti. Oke, Naoki Urasawa ini memang luar biasa. Untuk cerita-ceritanya itu selalu mendorong kita untuk berpikir dan merenung terkait ceritanya begitu. Itu memang salah satu yang memang saya nikmati juga untuk trailernya. Nah, ini dari trailer kita beralih ke Omkon. Ini nomor 3-nya, semoga sedikit mencerahkan dengan gag-nya. Mari Omkon, ini nomor 3-nya apa ini? Ini nomor 3-nya mungkin juga salah satu yang underrated. Jadi karya dari mangaka Yakinori. Dia lebih dikenal sebagai mangaka serial Claymore. Itu juga sempat populer di masanya. Tapi ini yang paling saya suka dari dia punya 3 yang serialisasi panjang: Angel Densetsu, Claymore, sama Ariadna in the Blue Sky, Shoki no Ariadna. Semuanya di atas 20 volume kecuali Angel Densetsu. Tapi yang favorit saya itu adalah Angel. Ini yang saya yakin membuat pertama kali mangaka ini dikenal. Jadi si Angel Densetsu ini bercerita tentang Seiichiro Kitano, seorang anak sekolah yang baik dan polos dan hati seperti malaikat. Angel Densetsu kan berarti Angel Destiny. Tapi problemnya wajahnya seperti setan. Nggak ada orang yang percaya kalau dia baik. Ketika ada kucing terperangkap di pohon dan dia berusaha menolong kucingnya takut. Nah, ketika ada copet dan dia menangkap copetnya, polisi malah nangkap dia karena yakin penjahatnya adalah dia. Nah, ini yang menceritakan kehidupan sehari-harinya dari sekolah sampai entah. Dan ini menurut saya punya cerita romance terbaik dan terrealis itu anak SMA. Nomor 2 setelah Dandan. Dan Dandan itu punya kisah cerita anak SMA yang sangat realis, malu-malu. Ini juga sama. Dan ini endingnya juga memuaskan. Jadi saya ini nggak banyak yang tahu ya Angel ini, karena memang sudah lama ya, dari tahun 93 ke tahun 2000
25 tahun yang lalu tamat. Tapi artnya masih sangat-sangat bagus. Sayangnya animenya juga cuma dapat 2 video OVA dan ada petisi untuk lanjutkan anime Angel itu tidak mendapatkan traksi yang bagus dari. Nah ini gag manga yang lumayan lucu tapi dia juga actionnya bagus. Mangakanya ini pandai menggambarkan pertarungan yang lebih martial art, pakai pedang, pakai jurus, bukan yang tiba-tiba dengan skill. Jadi dia lebih kayak kalau kita baca Clover atau baca Wars kayak gitu. Pertarungan yang realistis hand to hand tanpa teknik bela diri. Ini yang favorit saya. Nomor 3. Ini Angel Densetsu ini juga saya sempat membaca dari rekomendasinya Om Kon. Memang bagus dan saya memang menikmati untuk yang Angel Densetsu ini. Oke, itu yang nomor 3. Dan di sini kita lanjutkan untuk list the best selling manga. Nah, ini yang nomor 3 ini kan tadi kan nomor 5 itu kan 260 itu Dragon Ball 260 juta. Detektif Conan itu yang nomor 4 itu 270 juta. Ini 300 juta. Nah, ini kalau menurut Kak Rufi kira-kira judulnya apa ini yang nomor 3 ini kalau menurut Kak Rufi? Apa ya? Demon Slayer mungkin? Atau Naruto? Demon Slayer atau Naruto. Oke, kalau Om Kon apa menurut Om Kon? Hajime no Ippo. Hajime no Ippo. Jawaban yang benar adalah Golgo 13, saudara-saudara. Ini terus terang saya pun juga kaget. Terus terang. Ini dari 5 itu nomor 3 ini yang saya tidak pernah tahu kalau misalnya ini pernah ada. Dan ini memang cukup menarik juga. Dan ini termasuk yang volumenya paling tinggi, 217. Jadi itu dari tahun 1968 sampai 2021 lah. Tapi kalau di Wikipedia-nya sampai saat ini. Nah, itu cukup lama dia. Golgo 13. Jadi misalnya ada yang penasaran, mungkin bisa dicek Golgo 13. Saya juga sendiri belum pernah ngecek. Oke, itu nomor 3 untuk yang best selling manga. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 dari Kak Rufi. Coba ini bisa di-share dulu. Nomor 2 dari saya adalah sebuah karya dari siapa ya? Lupa. Yuki Fujisaki. Sudah pernah disebutkan oleh Kak Okon tadi. Hoshinengi. Manga. Ya, saya membaca Hoshinengi itu di pas saya SMA sih, ketika saya mulai baca manga secara lebih luas gitu ya. Dan salah satu manga yang sampai sekarang itu masih terkenang dan masih membekas itu memang Hoshinengi. Sebenarnya itu bukan karya original ya, karena itu adalah saduran dari sebuah semacam karya sastra klasik Tiongkok ya, sama kayak Journey to the West kayak gitu-gitu. Itu, nah ini mirip seperti itu Hoshinengi sebenarnya. Tapi benar-benar diramu oleh Fujisaki Sensei itu menjadi lebih kekinian dengan humor yang sangat masif gitu ya, di cara gambar yang sangat mungkin menurut saya bagus sih, cuma bagi sebagian orang mungkin kurang cocok seperti itu ya, kembali lagi. Terus humornya dapat, pertarungannya juga cerdas, dan juga premisnya itu juga salah satu premis yang mungkin baik di awal atau di endingnya itu salah satu yang terbaik menurut saya ya. Jadi ceritanya adalah si Taikobo itu ya, dia dikirim ke dunia untuk menyegel 108 kalau nggak salah ya, roh jahat gitu ya, atau makhluk jahat gitu, senin ya disebutnya kayak gitu, untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kekonyolannya si Taikobo di awal itu ketika dia salah membaca daftarnya itu ya, harusnya dibaca, mungkin saya nggak tahu sih preferensinya gimana, tapi mungkin kayak kiri ke kanan, dia bacanya kanan ke kiri. Oh, ini yang paling lemah nih gitu ya, yang paling kanan. Ternyata dia malah ketemu yang paling kuat gitu ya di episode awal, hampir aja tamat di episode pertama itu. Tapi ya itu cukup menarik gitu ya, dia ketemu dengan yang punya kayak semacam pecut atau petir gitu ya, sehingga dia ya itu gagnya juga dapat, humornya, dan juga dia memasukkan banyak teknologi terkini untuk sebuah manga yang seharusnya itu bicara tentang Tiongkok atau Cina pada masa lalu gitu. Kemudian bagaimana si Taikobo menyelesaikan masalah, kemudian pertarungannya itu benar-benar cerdas. Bagi saya mirip dengan si Gaspel ya. Dia tidak terlalu kuat dan musuhnya pasti jauh lebih kuat, tapi dia
kadang bisa mengalahkan, kadang dia mengalahkan dengan otak, kadang dia bisa memanfaatkan orang-orang di sekitarnya untuk bekerja di dia. Nah, itu yang menurut saya beberapa aspek itu menjadi lebih baik gitu. Dan yang paling membekas adalah bagaimana endingnya ya. Jadi si endingnya itu akhirnya dia melawan permaisuri ya, yang namanya Daki itu ya, yang di senin jahat yang dia incar di awal gitu ya, dari awal, dan ternyata itu membuka sebuah tabir ya, membuat sebuah tabir yang benar-benar endingnya itu benar-benar sangat plot twist gitu ya. Dan itu sangat filosofis sekali, dan mungkin salah satu ending yang sangat sci-fi banget gitu loh, sangat science fiction banget sampai sekarang gitu. Bagaimana mungkin cerita Tiongkok klasik gitu ya, dengan pertarungan battle ala shonen dan dengan teknologi yang entah itu teknologi masa depan atau masa lalu, tapi di endingnya itu dia bisa memberikan bumbu science fiction yang bahkan sampai sekarang pun itu menjadi perdebatan gitu. Dan kalau mungkin analoginya ya atau padanannya itu hampir mirip dengan endingnya Naruto lah, si ketika Naruto melawan ini ya, yang Putri Bulan itu ya, Kaguya, saya nggak tahu ya namanya siapa itu, mirip seperti itu. Bahwa ternyata cakra itu dari dia, gitu-gitu, kayak gitu. Jadi saya ketika membaca Naruto, endingnya Naruto, ini mah mirip sama Shinenggi gitu kan. Karena Shinenggi sudah melakukan itu bertahun-tahun sebelumnya gitu. Dan bahkan lebih ini lagi, lebih bagaimana tentang hakikat manusia, dan juga bagaimana ilmu pengetahuan atau kemampuan setiap sihirnya itu dari mana kayak gitu tuh dijelaskan di endingnya itu. Dan itu yang merupakan salah satu ending yang bahkan mungkin menginspirasi Naruto atau mungkin menginspirasi yang lain, dan juga itu menjadi perdebatan juga gitu di kalangan sci-fi tentang sebenarnya manusia itu dari mana sih gitu. Dan itu menurut saya salah satu manga yang ketika saya baca ketika SMA itu, sampai sekarang itu saya belum bisa menikmati manga ketika membaca Shinenggi sampai sekarang gitu. Yang mirip dengan itu atau bisa mendekati Shinenggi. Itu Kak Sakti. Oke, tapi kayaknya aku tahu yang mendekati deh kayaknya, yang mendekati Shinenggi, yaitu yang bisa membuat kita pun juga merasa takjub juga, yaitu adalah produk dan jasa yang mendukung program kita hari ini. Dan kita balik lagi setelah nomor 2-nya dari Kakak Rufi. Ini kita sambung ke nomor 2-nya Om Kon ini. Nah, ini tadi itu 3 adalah yang underrated. Nah, ini apakah yang rated-nya sesuai atau tidak? Ini coba nih. Om Kon bagaimana Om Kon? Nomor 2-nya ini underrated juga atau enggak, kalau yang ini salah satu legend. Salah satu yang memulai booming support manga. Oke. Jadi ini yang manga yang mempopulerkan jelas Slam Dunk. Jangan di spoiler dong, tolonglah. Ini tuh respect the list. Listnya tuh listnya Om Kon ini, tolong. Ya, tapi karena memang kalau dimulai dari yang mempopulerkan support manga, memang dimulai dari Slam Dunk. Ya. Emang banyak yang bentuk Kapten Tsubasa dulu ada. Begitu Slam Dunk populer itu Jepang yang tadinya tidak peduli sama basket, mereka mulai membuat basket, tiba-tiba banyak penggemarnya. Tidak ada Kuroko no Basket tanpa Slam Dunk. Slam Dunk ini memang karya awal dari Takeo Inoue ya, The One and Only. Di mana gambar awalnya itu sangat-sangat kayak komik tahun 80-an dan yang memang tahun 80-an terbit. Tapi setelah selewat kalau nggak salah volume 6 atau 7 itu sudah sangat tamat kalau nggak salah volume 5. Dan dia adalah satu-satunya manga yang saya rela koleksi dari ketika punya dana. Yang lain saya beli sporadis ya, atau bagui. Tapi yang saya koleksi dari ujung dan saya beli remasternya itu cuma Slam Dunk. Setinggi itu penilaiannya di mata saya. Slam Dunk. Dan tentu kita tidak ya sudah tahu lah Slam Dunk kayak apa kan, story-nya, endingnya kayak apa yang ganti. Tapi kita bisa lihat artnya itu begitu dinamis. Kita ngerasa bahwa itu seperti orang sedang bergerak di foto. Kita bisa ngerasain dia dalam proses bergerak, dan itu fotonya. Itu memang tidak
banyak mangaka yang punya kemampuan seperti Takehiko Inoue Sensei. Dan apalagi semakin akhir-akhir dialognya makin dikit, bahkan isinya cuma gambar saja, dan kita seperti nonton film bisu yang kita bisa merasakan emosinya tanpa posisi, tanpa kata-kata, hanya ekspresi dan gambar. Itu benar-benar menunjukkan kemampuan Takehiko Inoue Sensei untuk storytelling yang luar biasa melalui gambar. Nggak perlu dijelaskan terlalu. Karena ini salah satu yang mainstream, banyak yang suka, banyak yang tahu. Seperti nomor 1 saya sangat mainstream. Sangat rated. Sangat rated lah ya. Nggak over, nggak under gitulah ya. Iya. Kalau saya penilai kepopulerannya pantas. Gag-nya bagaimana gag-nya? Gag-nya bagus, nggak banyak. Jadi ya, untuk Sakuragi itu emang sumber. Ya, Oke. Itu nomor 2-nya Om Kon begitu. Nah, ini lanjut untuk list best selling manga. Ini tadi kan yang nomor 3 kan saya yakin belum pernah ada yang tahu lah. Pokoknya di antara Om Kon dan Kakak Rufi itu nggak ada yang tahu Golgo 13. Nah, ini yang nomor 2 itu saya yakin dua-duanya tahu. Nah, coba tebak. Ini kan kalau yang tadi kan Golgo 13 itu kan 300 juta. Ini yang nomor 2 juga 300 juta. Nanti Hajino itu. Hajino itu. Kalau Kakak Rufi? Ya, antara Demon Slayer atau Naruto. Oh gitu. Ya, sama. Nomor 2 adalah Doraemon kan. Udah tahu lah ya. Ini enggak bukan sesuatu yang belum pernah didengar lah. Doraemon ini nomor 2 best sellingnya. Oke, itu nomor 2. Nah, ini sekarang kita masuk ke yang paling puncaknya ini. Nomor 1-nya Kakak Rufi ini. Coba dijelaskan. Nomor 1 saya silakan. Nomor 1 saya adalah Fullmetal Alchemist, Hagane no Rengoku Jutsushi. Ya, ini sudah sudah sangat terkenal sekali. Bahkan mungkin beberapa rating juga memberikan nilai yang tinggi. Dan begitu juga saya juga memberikan rating yang tertinggi untuk Fullmetal Alchemist ini. Jadi, mohon maaf di sini nggak ada One Piece atau nggak ada Hunter x Hunter. Karena benar-benar penilaian saya adalah untuk manga terbaik menurut saya adalah yang mempunyai ending yang monumental juga. Jadi awal sampai akhirnya itu bagus. Saya sangat penggemar sekali One Piece. Bahkan mungkin saat ini yang saya ikuti ongoing yang selalu tiap terbit, bahkan 1 jam atau beberapa menit setelah terbit itu saya akan langsung baca. Tapi di sini penilaiannya berdasarkan secara keseluruhan dari awal sampai akhir, karena saya tidak ingin tertipu ya. Kadang dulu saya suka banget sama Shaman King ya. Suka sama Shaman King gitu ya. Bahkan posisi ketiga itu mesti 3 besar pasti ada Shaman King gitu. Cuma ketika akhirnya dilanjutin sama siapa namanya Noboru Wasuke. Iya, Hiroyuki Takei Sensei itu endingnya itu benar-benar sangat berbeda sekali ya. Paruh terakhirnya ketika berubah dari Suisa ke Kodansha, terus dia melanjutkan volume 32 yang berhenti di tengah jalan itu ya, ketika saya SMP itu. Kemudian paruh terakhirnya itu ternyata nggak sesuai ekspektasi saya gitu tentang Shaman King itu. Padahal saya benar-benar sangat suka Shaman King, itu pasti jadi 3 besar. Tapi akhirnya karena gitu sehingga saya juga tidak memasukkan One Piece dalam ini. Mohon maaf sekali. Dan yang pertama adalah si Fullmetal Alchemist. Kenapa Fullmetal Alchemist? Pertama, premisnya itu sudah sangat matang sekali, bahkan itu digunakan untuk sampai akhirnya juga berbicara tentang premis yang sama. Kemudian penggunaan jutsunya itu ya, penggunaan kekuatan di dalam anime atau manga ini ya, itu sangat matang juga gitu. Bagaimana hukum pertukaran setara itu digunakan dari awal sampai akhir. Kemudian kekuatan orang-orangnya juga mempunyai keunikan sendiri gitu ya, termasuk musuhnya gitu ya. Kalau mungkin di Naruto ada Akatsuki, di sini ada Homunculus dan juga sama-sama uniknya gitu. Dan yang paling membuat saya suka dari Fullmetal Alchemist dia itu matang merata dari awal sampai akhir gitu. Tidak ada yang filler, tidak ada yang, semuanya tuh punya andil gitu, sampai akhir gitu loh. Nggak ada yang ini kalau di skip nggak masalah gitu, enggak gitu. Bahkan untuk sebuah mungkin cerita dia mampir kemana gitu pun ada hubungannya gitu. Dan itu yang membuat saya merasa wah ini si mangakanya itu benar-benar sudah memikirkan secara matang dan diakhiri benar-benar sesuai rencana gitu. Tidak terlihat
ditambah-tambahkan atau disisipi di milking seperti mungkin kebanyakan manga saat ini gitu ya. Dan endingnya itu yang menurut saya adalah salah satu yang paling memuaskan, paling monumental gitu ya. Ternyata musuhnya itu juga sudah dari awal gitu ya. Kenapa kok mirip sama bapaknya gitu. Dan akhirnya bagaimana awal Elric gitu ya kehilangan tangannya dan akhirnya dia mendapatkan bagian tubuhnya kembali di akhir, itu sangat monumental, sangat memuaskan dan membuat Fullmetal Alchemist ini secara keseluruhan sangat layak untuk masuk di nomor 1 sebagai manga terbaik. Begitu Kak Sakti. Fullmetal Alchemist jadi nomor 1. Nah ini kalau untuk Fullmetal Alchemist ini kalau nggak salah sih anime dan manganya itu kan berbeda-beda ini. Nah itu kalau diantara itu lebih suka yang mana ini Kakak Rufi ini? Oh, kalau Fullmetal Alchemist kan ada 2 versi anime ya, Fullmetal Alchemist aja dan Fullmetal Alchemist Brotherhood. Secara keseluruhan kalau Fullmetal Alchemist yang pertama itu karena memang manganya belum tamat sehingga dia membuat ending sendiri. Tapi kalau Fullmetal Alchemist Brotherhood itu benar-benar plek-ketiplek dengan manganya. Jadi saya lebih suka, sangat suka dengan manganya atau Fullmetal Alchemist Brotherhood sih kalau animenya. Gitu Kak. Oke, baik, berarti ini adalah penganut Brotherhood lah ya. Ya, Brotherhood Forever. Brotherhood Forever. Oke, ini tadi adalah yang nomor 1-nya Kakak Rufi. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 1-nya Om Kon ini. Nah, Om Kon ini tadi sudah mulai ada satu yang rated lah, properly rated. Nah, kemudian juga lumayan mainstream. Nah, ini apakah yang nomor 1 ini juga mainstream juga? Silahkan Kak. Ini mainstream. Saking mainstreamnya kemarin sampai membuat keributan. Jadi di My Anime List itu selama 1 dekade lebih Fullmetal Alchemist Brotherhood nomor 1. Dan tiba-tiba disalib oleh sebuah anime yang baru jalan 1, yaitu Susanoo. Dan membuat skandal karena banyak oknum-oknum yang merasa ini tidak pantas untuk melewati Fullmetal Alchemist Brotherhood, lalu memberikan rating bintang 1 Susanoo. Karena mereka merasa Susanoo Frieren ini dibuzzer ini, kasih nilai A. Enggak, ceritanya enggak sebagus. Tapi saya pribadi beranggapan memang ceritanya sebagus. Dan dari segi animenya sendiri kan bisa dilihat bahwa dia ceritanya sendiri mengambil dari sudut pandang yang unik ya. Setelah mengalahkan final boss rupanya, setelah itu satu premis. Kedua, dia sangat emosional. Dari musiknya, dari voice actingnya, dari animasinya sangat emosional. Kalau nonton reaktor itu banyak yang menangis. Dan story of the world building-nya juga sangat bagus. Penggambaran magic sama demon-nya itu sangat-sangat logis tuh. Kadang-kadang kan saya itu salah satu yang tidak saya sukai dari film Hollywood akhir-akhir ini adalah bahwa orang jahat itu punya alasan untuk berbuat jahat. Dulu dia baik, tapi karena kondisi memaksa dia berbuat jahat. Nah, kalau di Susanoo Frieren itu demon itu jahat karena mereka pengen makan manusia. Udah itu doang. Mereka bisa makan hal yang lain, tapi mereka suka makan manusia dan akan melakukan apapun. Jadi nggak ada yang istilahnya mereka hanya ingin bertahan hidup dan sebagainya. Enggak, mereka bisa makan hal lain. Terus storytellingnya kan manganya sudah sangat jauh banget dibandingkan dengan yang anime. Itu storytellingnya juga bagus. Setiap dia ada beberapa chapter yang kayak filler nih, tapi di chapter ke depan, hal yang terjadi di slow part story-nya tadi itu dijadikan referensi atau menjadi backstory. Kita bisa, jadi itu kemarin itu ada cerita kayak gini untuk sebagai backstory-nya ini. Jadi pengarangnya itu penulis dari Susanoo Frieren itu penulis sama yang artis gambarnya berbeda. Dia punya story yang menurut saya sangat sangat padat. Jadi tidak ada hal-hal yang sia-sia. Yang kita baca sia-sia itu di ujung nanti akan ada akan kepake gitu. Kayak kita ngelihat dia ada cerita side quest ini gitu. Nah, tiba-tiba nanti side quest itu akan berpengaruh di cerita chapter di belakang. Penulisnya menurut saya sangat rapi dalam cerita. Bahkan mungkin yang legend dalam hal foreshadowing itu kan Eiichiro Oda yang pengarangnya One Piece, yang dia sampai tangannya Shen itu kan putus di
dimakan si King kan di chapter 1 kan. Nah ini di chapter berapa ribu ini kan direferensikan bahwa jangan-jangan Sen sengaja mengus tangannya sendiri. Jadi dia punya hati, kenapa dia tidak menghindar, tidak menyerang dengan hati, tapi membiarkan tangannya dimakan oleh si itu. Menurut saya nggak mungkin itu sebenarnya. Tapi adalah kepandaian dari Oda untuk menggunakan materi-materi yang dia sudah punya untuk disambungkan ke belakang. Sedangkan untuk penulisnya Frieren itu seperti sudah terencana. Saya membuat cerita ini karena nanti depan. Dan dia salah satunya yang terbaik. Oke, ini Frieren ya. Itu salah satu manga yang saya sering dengar dan saya sudah berminat untuk membaca, tapi memang kesempatannya itu karena sibuk jadi belum sempat membaca. Nah ini kalau misalnya menurut Om Kon ini untuk orang yang seperti saya yang belum pernah membaca itu kira-kira sinopsisnya apa untuk supaya biar saya jadi berminat untuk membaca, Om Kon? Salah satu yang saya suka dari Frieren itu adalah pencabangannya yang tidak terduga. Jadi sebenarnya premisnya sederhana. Jadi Frieren itu adalah seorang elf yang hidup lama dan dia sudah berhasil mengalahkan Demon King. Itu di chapter 1. Dan di chapter 1 itu salah satu anggota partinya The Hero, Himmel, itu meninggal. Dan Frieren merasa menyesal tidak mengenal Himmel dengan baik. Nah, ternyata ada sebuah tempat bernama Aurole. Itu adalah tempat arwah. Tujuan awalnya itu hanya Frieren menuju Aurole untuk ngobrol dengan Himmel dan berusaha mengenal Himmel dari arwahnya. Tapi kemudian menyebar jadi pertarungan magic, pertarungan demon, time travel, juga yang melihat masa depan gitu. Kelihatannya kayak itu kan, kayak banyak banget yang itu, tapi ini semua tertata dengan rapi dan tidak nyampur itu. Jadi ini bukan gaduh-gaduh, bukan cerita bahan banyak nyampur jadi satu, enggak. Ini seperti prasmanan. Setiap makanan itu, setiap tema itu, mau itu time travel, mau itu clairvoyance, mau itu politik, mau itu intrik-intrik di antara Magic Association, itu semuanya tertata secara rapi. Bisa kita nikmati satu persatu tanpa saling mengganggu, tidak bercampur. Pokoknya perfect banget ini. Alur penataan story-nya itu rapi sekali, dan itu hal yang menurut saya sangat untuk hal yang membahas banyak hal di Rem. Oke, baik. Itu tadi sudah sampai di puncaknya untuk listnya Om Kon. Nah ini kita juga sampai di puncaknya list untuk best selling manga. Nah ini yang nomor 1. Tadi kan Dragon Ball nomor 5 itu 260 juta. Detektif Conan itu 270 juta. Golgo 13 itu 300 juta. Doraemon yang nomor 2 300 juta. Nah nomor 1 ini adalah di 516,6 juta. Nah ini untuk yang nomor 1 ini kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Coba. One Piece. Sudah jelas lah. Luar biasa. Benar sekali. Itu nomor 1. Ya, dari tahun 97 sampai sekarang. 112. Paling enggak itu di Wikipedia. Nah, jadi mungkin sekalian untuk lengkapnya saya akan bacakan sampai nomor 20 lah ya. Jadi kan tadi nomor 5 itu kan Dragon Ball. Nomor 6 itu Naruto. Nomor 7 Demon Slayer. Nomor 8 ada Slam Dunk. Nah, Slam Dunk sudah masuk juga. Nomor 9 ada Kochikame, saudara-saudara. Nah ini nomor 10 Crayon Shinchan, 11 Attack on Titan, nomor 12 Oishinbo. Ada yang tahu Oishinbo? Enggak? Oishinbo kayaknya pernah dengar, yang mana ya? Mungkin itu manga makanan itu. Manga yang kemarin sempat kita bahas juga, The Gourmet. Oishinbo, saya yang belum pernah baca yang ini. Nah nomor 13 ada Bleach, nomor 14 ada JoJo's Bizarre Adventure, kemudian nomor 15 ada Kingdom yang Yasuhisa Hara, kemudian nomor 16 ada Astro Boy, nomor 17 ada Baki the Grappler, nomor 18 Fist of the North Star, 19 Hajime no Ippo yang akhirnya muncul juga Om Kon, nomor 20 Jujutsu Kaisen, yaitu 20 list best selling manga. Nanti bisa dicek untuk yang next-nextnya ya. Itu banyak yang menarik-menarik juga. Dan mungkin bisa jadi rekomendasi teman-teman pendengar
terkait untuk manga yang mungkin bisa dicoba untuk dibaca selain dari 10 yang bawa teman-teman kita. Ini menariknya tidak ada yang sama ini dari 10 ini. Jadinya lumayan beberapa juga underrated juga. Nah, ini jadinya nanti teman-teman bisa cek dan mungkin bisa memprotes, ini kenapa kok Hunter x Hunter nggak nomor 3. Nah, misalnya seperti itu silahkan nanti di komen di bawah. Nah, kemudian untuk sebelum penutup ini mungkin ada yang mau ditambahkan, Kakak Rufi? Ya, jadi memang untuk karya yang manga terbaik ini memang sangat subjektif ya. Jadi mohon maaf kalau memang ada yang nggak setuju atau memang ada yang berbeda pendapat gitu. Tapi menurut saya tetap manga itu kan, membaca manga itu pada akhirnya adalah soal preferensi, soal relevansi terhadap pembacanya juga gitu. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk suka ini, harus bisa ini, harus suka ini, atau harus membaca ini, itu nggak bisa. Semua tergantung masing-masing dan menetapkan apa yang terbaik. Dan itu bisa sangat simpel, bisa sangat apa ya istilahnya, pribadi sekali gitu ya, sangat individual gitu ya, sangat spesifik gitu. Sehingga tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tapi kita harus saling menghargai aja. Gitu, Kak. Oke, kalau Om Kon mungkin ada tambahan lagi? Iya, kalau kadang-kadang karena terbaik atau tidak itu kan juga tergantung pada selera ya. Jadi kalau misalnya orang yang suka cerita serius, tentu saja manga terbaik dia adalah juga. Misal suka yang gag seperti saya, maka suka. Jadi untuk seperti misalnya One Piece gitu kan. One Piece bagus saja karena sudah bertahan begitu lama, nggak mungkin kalau nggak bagus kan, karena baik. Tapi tentu saja untuk jadi apakah jadi yang nomor 1 di daftar. Jadi saya memilihnya itu seperti ini. Kalau misalnya ada ke kafe komik gitu, ke kafe komik kita kopi gitu, terus kita lihat ada tumpukan komik mana yang akan saya ambil pertama, saya baca. Nah, itu nomor 1. Dan listnya adalah sesuai yang seperti yang saya tadi. Tentu saja kalau misalnya disuruh menilai secara objektif, salah satu dari segi cerita, misal apakah One Piece lebih bagus daripada Angel Densetsu misalnya. Oh iya, jelas kemana-mana. Tapi kalau misalnya ada tumpukan Angel Densetsu atau di sebelah tumpukan One Piece, kemungkinan besar saya ngambil. Walaupun saya sudah reading berapa? 5-7 kali. Ya itu kalau saya pendapat saya. Oke, ya itulah teman-teman. Ini kita cukupkan dulu untuk daftarnya. Mungkin akan kita cek-cek juga rekomendasi kalian yang ada di komen-komen. Kalau misalnya kalian mau merekomendasikan atau mungkin mengkomen juga, atau mungkin mau menambahkan, oh iya yang Slam Dunk saya juga suka di bagian ini, bagian itu, atau mungkin Hoshin Engi saya juga sempat baca, misalnya seperti itu. Nanti bisa ditulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe. Ya, tapi untuk sementara memang saya harapkan kita semua bisa saling menikmati manga yang kita sendiri punya daftar. Kemudian sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.